Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Baik? Baik. Ada yang tidak datang? Ada. Berapa orang? Satu. Satu ya. Atas nama? Kenapa? Izin. Oke. Nah, di sini Bapak ingin memberikan kalian sebuah layanan. Layanannya itu layanan informasi mengenai karir. Nah, di sini kalian akan lebih tertata ke depannya ataupun lebih terarah pada saat kalian setelah lulus kuliah SMK ini. Nah, di sini Bapak ingin menjelaskan apa itu bimbingan karir secara singkat saja lah ya. Bimbingan karir itu adalah sebuah kegiatan ataupun bisa dibilang mengarahkan kalian kepada jenjang yang lebih serius seperti pekerjaan ataupun bisa dibilang ini perkuliahan. Jadi di satu sisi kalian itu bukan hanya kuliah untuk lulus setelah lulus ini, tapi kalian juga bisa bekerja karena kalian itu lebih ke arah SMK. Nah, di SMK ini kan kalian udah punya basic ya. Basic di lapangan kelas 11 kan? Iya. Nah, di satu sisi kalian sudah punya basic. Kalian sudah punya ilmu selama di sekolah ini kan kalian belajar banyak ya tentang OTP, OTKP ini kan banyak. Nah, kalian udah punya mental ataupun udah punya pegangan karena kalian pernah di lapangan. Di satu sisi kalian sudah punya dua ini udah sangat-sangat bagus buat kalian. Mau kalian kerja langsung ataupun kalian mau kuliah lagi. Karena di satu sisi kalian yang masuk kelas ini gak semuanya suka OTP kan. Mungkin ada yang bisa dibilang ikut teman. Ada yang bisa dibilang saya masuk OTP karena orang tua. Iya. Saya masuk OTP karena saya nggak tahu apa itu OTP. Saya cuma masuk aja. Kan ada kan? Dari tiga itu pasti dari kalian ada. Atau mungkin ada yang saya masuk OTP karena saya tahu OTP apa dan kedepannya saya mau kuliah atau kerja yang karena OTP ini. Itu keren banget sih buat kalian. Nah, pekerjaan ini karena kalian SMK lebih ke arah kalian tuh gampang sebenarnya. Apalagi kalian punya hubungan baik dengan tempat latihan kalian di lapangan itu. Kalau kalian udah pada saat latihan itu kalian punya basic yang menarik dan kalian melaksanakannya dengan tepat sesuai arahan, kalian melamar kerja di situ, kemungkinan besar kalian diterima. Kenapa? Karena mereka sudah tahu basic kalian. Nah, di sini karena kalian SMK itu peluangnya lebih besar ketimbang SMA. Kenapa? SMA itu nggak ada praktek lapangan. Mereka cuman kalau yang SMA IPA dia tuh cuman ke lab. Dia biologi, fisika, kimia. Dan itu yang di lab pun cuman kimia dan biologi karena bapak anak IPA. Itu aja yang ada di lab. Fisika itu lebih ke arah hitung-hitungan. Nah, IPS karena bapak nggak IPS, tapi IPS itu lebih ke arah banyak kosakatanya yang dikeluarkan. Kalian banyak banyak disuruh tampil ke depan kelas, presentasi salah satunya juga dan sebagainya. Nah, bukan berarti bapak ngomong seperti ini kalian nggak boleh kuliah. Tentu saja kuliah itu lebih bagus buat kalian karena di satu sisi kuliah ini mematangkan apa yang kalian dapat sebenarnya ya, apa yang kalian dapat pada saat SMK ini. Nah, karena ada dari sebagian kalian yang masuk karena teman, orang tua, jadi kan pasti kalian itu nggak bisa dibilangnya nggak sungguh-sungguh kan. Ada yang karena terpaksa, mungkin sampai sekarang ada yang kesel sama orang tuanya karena
ini bukan aku, ya kan? Ada pasti kan. Nah, Bapak sudah kirim ke Mutia, mungkin Mutia bisa kirim ke grup teman kelasnya. Oh nggak bisa, Bapak bisa buka. Coba kalau enggak kalian tulis apa ya, USU ini sama UMSU ya, perguruan apa saja yang ada. Nah, pada saat kalian cari itu dia paling atas. Kalau di USU, dia USU apa? www ya. http USU pendaftaran itu. Nah, di situ kalian bisa lihat di USU itu ada apa saja. Di UMSU pun ada apa saja program studinya. Nah, kalau di UMSU itu sebenarnya ada banyak, tapi Bapak akan lebih ke ininya aja lah, keguruannya aja, karena Bapak pun keguruan di UMSU. Di UMSU. Di UMSU itu yang pertama ada bahasa Inggris, bahasa Indonesia dan sastra, bimbingan konseling Bapak, matematika, PPKN dan apa? Akuntansi. PGSD. Satu lagi itu akuntansi bisnis, tapi yang pendidikan. Nah, masih banyak karena kalian ini anak-anak yang modern. Kalian tuh udah megang HP semuanya. Ada yang nggak punya HP? Nggak kan? Punya HP semua kan? Kalian gunakan HP itu untuk sekarang ya, apalagi kalian kelas 12. Kelas 12 ini lebih ke arah kalian tuh udah gak main-main lagi mencari jati diri kalian. Karena kalau kalian kuliah ikut temen lagi, kuliah karena paksa orang tua, itu lebih ke arah kalian gak enjoy di dalamnya. Karena kuliah yang pertama tuh butuh ke-enjoyan. Itu lebih, kalau misalnya kalian udah semester 1-2 gak enjoy, itu mungkin masih kayak ya biasa aja. Karena semester 1-2 itu masih nguji kalian sebenarnya. Itu tuh belum ada beban di bahu kalian, belum ada. Tapi pada saat masuk semester 3, 4, 5, dan 6, kalian mau berhenti rasanya kalau kalian gak enjoy. Tapi pada saat kalian enjoy, kalian minati, kalian suka, dan masih banyak yang lain karena program studi itu, kalian bisa, ya udah, emang kuliah itu berat. Kuliah berat. Kuliah yang gampang itu nggak ada. Kuliah itu ya kayak sekolah seperti ini lagi, belajar. Tapi karena kuliah itu lebih mendalami apa yang kita mau, jadi itu tidak seberat itu. Ya emang tugas-tugas kuliah tuh berat lah hitungannya, makalah, proposal dan sebagainya. Itu emang ya itu tugas kalian karena memilih untuk kuliah. Kalian harus, ya mau nggak mau harus terima konsekuensinya. Tapi itu akan jauh lebih ringan kalau kalian pilih fakultas ataupun program studi yang kalian minati. Karena di sini pasti nggak semuanya yang OTP kan, mau nanti masuk, aku mau ke kantoran lagi lah, nggak kan? Pasti ada yang guru, ada yang seniman. Minggu lalu kan 2 minggu yang lalu ya, Bapak udah masuk juga kemari dan bilangnya ada yang kesenian, ada yang pengen jadi guru, tata boga, masak. Guru pun ada yang kemarin Bapak bilang, ada yang kata ya, kalau enggak ini saya mau guru bimbingan konseling. Kemarin ada kan? Nah, kalau kalian emang minatnya di situ, kalian harus tekuni dari sekarang. Dan kalian pastikan, kalian matangkan, kalian bisa dibilang kalian harus tebalkan di dalam hati kalian konsep-konsep yang ada di depannya, konsep-konsep yang ada di depan nanti itu kalian jalani dengan mudah. Nah, di satu sisi udah dikirim tapi kan belum apa, kirim aja.
nanti biar teman-temannya cari lagi. Karena bapak pun dapat link di USU itu dari adik sepupu bapak. Adik sepupu bapak itu di USU, dia ambil teknik. Nah di situ dia sebenarnya ya adik sepupu bapak pun bermasalah. Kenapa bermasalah? Dia sebenarnya salah ambil dia mau teknik, tapi dia cuma salah ambil program studinya aja. Jadi di situ dia salahnya di situ aja, dikit kan padahal sama-sama teknik nih, tapi beda. Dari yang dia mungkin maunya yang gambar, tapi ujung-ujungnya dia ambil yang hitung-hitungan. Bayangin aja hitung-hitungan dan gambar. Bayangin udah hitung-hitungan, gambar lagi. Dan dosennya gak enak. Dosen dan bisa dibilang alumni, bahkan alumninya sendiri pun turun tangan, itu gak enak. Nah di satu sisi universitas terbaik di Sumatera Utara ini yang negeri USU. Iya. Negeri ya, Iya. USU. Kalau kalian mau yang negeri, ya USU, yang terbaik loh. Tapi bukan berarti bapak ngomong gini kalian nggak boleh yang lain. Ini kan hanya patokan, dan patokan ini pasti dari orang tua kalian, bahkan dari bapak sendiri pun pengen yang terbaik buat kalian. Kalau misalnya nggak jebol di negeri ataupun kan tahun ini nggak jebol, ya kan? Masih ada satu tahun lagi kok. Kalian bisa belajar lagi dan ini. Tapi kalau kalian yang nggak mau buang-buang waktu, kalian bisa ke swasta. Dan swasta yang terbaik di Sumatera Utara ini UMSU. Nah, cuma dua pilihannya, USU dan UMSU. Ini yang terbaik loh, bukan berarti bapak ngelarang kalian di UMA, Unimed, di mana lagi? Di UIN. Masih banyak lagi sebenarnya kan di Medan ini kan. Bukan berarti bapak ngelarang kalian. Dan alangkah baiknya kalian itu di luar Sumatera karena bisa mendapatkan pengalaman. Bahkan hal yang sepele aja lah. Kayak bapak sudah 5 kali pindah. Udah tahu kan ceritanya kan? Yang Bone, Makassar, Sulawesi lah. Sulawesi, Kalimantan Barat, Tanjung Pinang, bahkan Medan. Pengalaman yang bapak dapat apa kak? Pertama, bahasa. Bahasanya beda. Bahasa Makassar, bahasa Bugis. Bugis itu gimana ya? Dibilangnya, karena bapak pun udah lama juga ninggalin Sulawesi ya. Bugis itu lebih ke arah, wah dia kayak orang Karo, tahu orang Karo kalau udah ngomong? Orang Karo pokoknya orang Karo banget lah. Nah, kayak gitulah orang Bugis ngomong. Kita yang nggak ngerti, yang cuma ngerti bahasa Indonesia, nggak akan ngerti dengan bahasa mereka. Tapi kalau di Pontianak dan Tanjung Pinang, lebih ke arah Melayu. Tahu Upin Ipin? Tahu. Nah, Upin Ipin dia mirip banget Upin Ipin kalau yang di Pontianak. Tapi kalau yang di Tanjung Pinang lebih ke arah Indonesia, Melayu Indonesia. Meskipun Melayu, tapi bahasanya bahasa Indonesia. Bahkan bisa dibilang 11-12 kayak Jakarta. Tapi bedanya Jakarta kan udah gue lo dan sebagainya kan, banyak kayak kata-kata yang udah gak inilah ya. Tapi untuk di Tanjung Pinang dia pakai bahasa Indonesia. Tapi cuman ininya aja kayak mau kemana nih? Ada kan ininya kayak nadanya. Tapi kalau di Pontianak kayak itu. Nah kemana? Pasti ketawa kalau orang pertama kali yang pindah ke sana kayak bapak. Apalagi bapak yang Indonesia lah bisa dibilangnya, udah campur. Bapak seminggu di sana ini berbaur seminggu loh. Bapak lagi, misalnya bapak ini ya di sini, ini kawan-kawan bapak yang di Pontianak, bapak lagi dengar radio selama seminggu. Karena ngikutin teman, apa yang dia ngomongin kayak, nah kemana nih? Kantin ke? Ayolah, ya kan? Dia lucu kan? Ayolah
kita, bukan kita. Kita kan ngajak kan, ayolah kita nongkrong kan gitu kan biasanya. Ayolah kita nongki. Nah gitu. Jadi kan di satu sisi kita balik lagi, di satu sisi pengalaman yang kalian dapat itu bukan hanya di Medan ini, tapi bisa di luar sana. Dan pengalaman tersebut bisa kalian ceritain sama seperti Bapak sekarang. Bukan hanya tata bahasa, melainkan duduk mungkin, duduk, berdiri, jalan, kalian bisa kenalin lah orangnya atau bahkan ya, banyakin pengalaman, tambah ilmu, disitulah kalian menang ke depannya. Masalah pekerjaan, kalau kalian sudah punya pengalaman, yang orang yang bekerja itu yang ditanya pertama pengalaman loh. Misalnya di interogasi nih, interogasi lah kita ngomongnya ya. Kamu udah pernah kerja di mana? Kalau kalian enak, kenapa Bapak bilang enak? Karena kalian udah pernah tugas lapangan. Tugas lapangan itu bisa kalian bilang, saya sudah pernah di sini Pak, saya sudah pernah di sini dan di sini, saya menjadi ini dan ini. Itu kalian enak banget ngomongnya kalau kalian udah di lapangan itu. Tapi kalau nggak pernah di lapangan, disitulah dia ragu untuk memilih kalian. Ragu loh, meskipun kalian S1, S2, tapi nggak punya basic pengalaman. Dan pokoknya pengalaman ini yang penting. Kalau kalian nggak punya pengalaman, dia akan ragu milih kalian. Di TikTok pun ada sih yang dia Cina gitu. Dia sering live, Bapak lupa nama TikToknya. Dia pokoknya live, dia tuh bosnya di situ. Dia sering terima orang yang kerja di situ. Misalnya kayak bahkan supir. Kemarin Bapak pas nonton live itu dia lagi interogasi ya, dia lagi nyari pekerja yang dia pengen jadi supirnya. Ditanya pengalaman, bahkan supir aja ditanya pengalaman. Pengalaman kamu apa? Saya pernah jadi supir truk, bahkan supir truk loh. Supir truk, gaji saya segini dan pengalaman saya ini. Orang kedua ngomong, saya belum pernah jadi supir, tapi saya dulu pernah kerja di sini dan di sini. Nah, Bapak ini kan cari supir kan? Iya. Yang dipilih pasti supir loh. Iya. Nah, pengalaman itu. Jadi kalian tuh bukan hanya satu pengalaman, tapi kalian cari pengalaman yang banyak. Jadi pada saat kalian dites, itu kalian bukan hanya ngomong 1-2 kata. Bahkan bos itu bisa kalian bisa bilang diemin gitu. Kalian yang ngomong terus, bla 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 bla, saya ini, saya itu. Saya suka ini, saya suka itu. Jadi pada saat kalian ngomong gaji, itu kalian nggak akan ditanya nominal lagi. Dia udah tahu nominal kalian tuh berapa, cocok kalian itu berapa, ya kan? Nah, balik lagi ke kuliah di Indonesia aja lah ya. Universitas terbaik di Indonesia tuh UI. Ada yang cita-citanya di UI? UGM. Kalau di Jawa ada yang mau kuliah di Jawa? Ada. Atau mungkin cuman sekitar ini aja lah, sekitar Sumut aja lah. Jadi kalian jangan, pola pikirnya jangan terhalang ekonomi, karena di satu sisi memang benar ekonomi. Misalnya kebanyakan orang kerja yang dari SMA atau SMK itu langsung kerja, kenapa? Faktor utamanya di Google itu kalian bisa cek sendiri. Faktor pertamanya itu karena ekonomi, ya kan? Banyak mungkin orang tuanya yang bisa dibilang kurang, makanya dia bekerja biar dia menjadi salah satu tulang punggung di keluarganya. Tapi di satu sisi, kalau kalian punya ilmu, kalian bisa terapkan. Bekerja sambil kuliah itu nggak masalah, banyak loh.
yang bekerja sambil kuliah. Bukan berarti kalian kuliah nggak boleh kerja. Itu bisa disinkronisasikan. Seperti Bapak kuliah aja seminggu cuma 3 hari. Senin, Selasa, Rabu. Enak kan? Jumat, Sabtu, Minggu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu libur. Tuh, bayangin aja ngapain coba kalau nganggur. Nggak ngapa-ngapain kan? Tidur paling jam 1 malam, ya kan? Bangun hanya untuk makan dan ke kamar mandi, ya kan? Ngapain coba kalau nggak kerja? Nah, kalau orang yang pintar, dia akan memanfaatkan waktunya seperti bekerja, menolong orang tua, ataupun sebagainya. Kalian tahu lah apa yang kalian lakukan pada saat kalian kosong. Bukan berarti kalian libur, kalian rebahan, kalian cuma main HP, tiktokan. Kita tahu lah yang seperti kalian ini, di HP kalian itu paling baterai kalian itu banyak memakan di TikTok. Iya. Kan? Coba buka pengaturan sekarang, lihat baterai itu habis di mana. Paket WA itu kalau cuma ada yang chat aja. Iya. WA itu sekedar yang cuma chat, tapi habis waktu kalian di. Nah gini, TikTok itu nggak negatif. Memang banyak yang negatif di TikTok ya kan? Kita tahu. Tapi di satu sisi kalau orang yang pintar, orang yang bisa memanfaatkan sesuatu, TikTok, YouTube, Instagram, bahkan WA sekalipun itu bisa menjadi suatu ilmu, suatu tempat yang positif. WA dipakai bagaimana bang WA atau Pak? Bagaimana di WA? Di WA itu gampang kok. Kalian buat status, ya kan? Buat status, isinya tuh laporan ataupun tentang ilmu-ilmu, orang baca aja. Kalian dapat ilmu ini ya, kalian bisa dapat pahala ini. Bukan berarti kalian buat status tiap hari itu nggak berguna. Tapi kalau statusnya galau, ya gimana lah ya? Beda lagi ceritanya. Nah tapi di sini di satu sisi di IG lagi kan, Instagram bisa jualan, bisa sponsor, banyak deh. TikTok pun bisa jualan live ya kan. Di YouTube kalian buat konten menarik, buat vlog sebagainya, banyak yang nonton dan konten kalian positif, lebih ke arah positif, kalian tuh bisa dapat 2 keuntungan di kalian bisa dapat duit dari YouTube dan kalian bisa dapat pahala dari YouTube. Bisa terkenal. Banyak lah pokoknya. Tergantung dari kaliannya lagi. Menggunakan gadget dengan baik dan benar apa tidak. Nah, balik ke bidang karir. Salah satu bisa dibilang HP ini ladangnya uang. Ya kan? Semua bisa jadi duit. Kalian bekerja pun sekarang bisa hanya pakai HP, ya kan? Cuman kayak gini. Halo guys, beli buku saya, ya kan? Di TikTok, gitu kan? Beli buku saya. Buku ini banyak banget referensinya, banyak banget kegunaannya. Seperti ini dan itu, udah dapat duit kan? Bukan menutup bidang karir. Ini pun salah satu karir yang baru sekarang yang kalian bisa dapatkan. Tapi di satu sisi kalian berani apa enggak? Cuma itu kan. Kalian pede apa enggak? Nah, kalau kalian pede aja, beli HP ini pasti ada gayanya kan? Ada lagi sponsornya dan sebagainya. Gak mungkin beli HP ini. Beda dong. Beli HP ini. Ya kan? Speknya, mereknya. Beli HP ini. HP ini bagus kok. HP ini saya udah pakai 3 tahun, nggak menjadi apa-apa. Gak mungkin gitu kan? Nah, padahal HP-nya pun yang dipakai rusak. Tapi kan yang nonton nggak tahu karena cuma dibuka gini.
masih hidup, ya kan? Beda pembawaan. Nah, balik lagi ke apa tuh tadi? Ini pengalaman. Banyak-banyaklah cari pengalaman, karena pengalaman itu susah dibayar. Kalau kalian udah punya banyak pengalaman, ya ujung-ujungnya duit yang mendatangi kalian. Oke, mungkin itu saja informasi sedikit dari Bapak. Mungkin kalau Bapak ada banyak salah selama ini, mohon dimaklumin karena Bapak pun belajar dari kalian, dan tapi kalian pun belajar dari Bapak. Sekian dari Bapak. Terima kasih atas waktunya. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.